Mi padre era pescador. Por favor. Mi padre es matarle cáncer. Venga, te lo debo, cabrón. ¿Me conoces? Así que cállate ya la puta boca, que me debe... Te lo juro, Emilio. No, por favor, no, no! Di awal film, diperlihatkan seorang gembong narkoboy dari Spanyol bernama Emilio dan saudara iparnya menenggelamkan hidup-hidup seorang pria yang tidak membayar hutangnya. Te lo juro, Emilio. No, no, por favor, no, no. Sementara itu, ketua gangster Fields dari London yang bernama Jamie mengikuti persidangan dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal. Karena bukti video sebelumnya yang menunjukkan barang itu dikirim seorang bocil dan bukan miliknya, akhirnya Jamie dinyatakan tidak bersalah. Adiknya Aaron dan sahabatnya Kit terlihat senang dengan kebebasan Jamie. Don't worry about your big bro's home now. Ready to... It's cool. It's good. Fresh shrink. I don't know who you let line you up with. Seluruh anggota Field pun menyambutnya dengan kegembiraan. Right, where's Steph? Stuck 10 fucking years and you're talking about... Get that? What's wrong with him, fam? That's what I'm trying to... Tak berselang lama, kelompok Summer House yang diwakili Jacqueline datang memberinya hadiah minuman. The Shane's video done the trick like he said it would. Cramp your party, bruv. You do your thing. Fuck's this about, bro? What the fuck is this meant to... Dan faktanya, Jamie bisa bebas karena video yang dikirimkan oleh Dashian. Sesuai kesepakatan sebelumnya, Jamie dan Dashian akan melakukan pertemuan bisnis. What them pussies want? Well, very things. You might even focusing on that right now. Need to be rolling on right now. But I am going to lift that, bro. Song is easy, bro. She's like kind of a bust ahead. Pulang ke rumah, Jamie sudah kangen kepada Steph, namun adik bungsunya ini justru sangat kesal kepadanya. Berada di puncak kejayaan, pimpinan gangster Summer House yang bernama Dashian kini bisa membeli apartemen mewah untuk dirinya dan Shelly. Kembali ke Emilio yang mendapat kabar buruk dari dokter bahwa usia istrinya diprediksi sekitar 3-6 bulan lagi akibat penyakit yang dideritanya. Khawatir dengan masa depan anak-anak mereka, Emilio diminta Sophia untuk keluar dari bisnis narkoboy. Sementara itu, hubungan si cantik Lizzie dan suaminya berada di ujung tanduk. Mereka membicarakan harta gono gini setelah resmi bercerai. Lizzie yang berada di London dihubungi Emilio bahwa dia mau berhenti dari bisnisnya. Jacqueline dan teman-temannya yang sedang dalam perjalanan dihentikan polisi patroli. Karena anggota gangster ini tidak mau keluar, polisi memecahkan kaca mobilnya dan mereka pun digeledah. Do as you're told, please. Hey! Oh, hey, come on, man. What the fuck? Hey, don't fuck. Hold on, give me a good Stink breath out of my face, man. move it like that. You don't need to move like this. Tak ada barang haram atau berbahaya yang polisi temukan. Hanya STNK mobilnya atas nama Ruben. Ternyata penggeledahan ini atas perintah 2 detektif. Akhirnya mereka pun dibebaskan kembali. Meski Jamie ini seorang gangster, namun peran sebagai kakak sekaligus orang tua untuk adik-adiknya tidak pernah dia lewatkan. Dashian melakukan pertemuan dengan Jamie. Jika sebelumnya Jamie menolak penawaran Dashian, kali ini dia tidak punya pilihan selain menerima narkoboy yang akan disuplai oleh Summer House yang berasal dari koneksinya di Spanyol dan Maroko. Padahal narkoboy yang Dashian dapatkan masih berasal dari Lizzie. Oh, sure. I mean, can we even try? And I bet. Yeah. Good, bro. Terbang ke Spanyol, Lizzie bertemu dengan Emilio yang menegaskan dirinya akan keluar dari bisnis narkoboy dan perannya akan digantikan kakak iparnya yaitu Antonio. Lizzie kurang setuju karena waktunya tidak tepat apalagi ada kiriman besar dari Maroko. Jika Dashian tahu Emilio berhenti, maka dia akan mendepaknya. Dashian berkonsultasi dengan akuntannya Lizzie untuk melakukan pencucian uang miliknya yang berjumlah puluhan juta dolar agar tidak diciduk BNN dan KPK. Suami Lizzie memberi masukan untuk menggunakan uangnya dalam proyek pembangunan Summer House. Kerjasama antara kelompok Summer House dan Field mulai berjalan. Mereka menggunakan pola transaksi yang berbeda dengan memasukkan narkoboy ke dalam kaleng bekas minuman agar tidak dicurigai aparat. Hey, yo, it's cool. These man the ropes. Shit. Come back. Give him the money,
again? Ruben memasang sistem keamanan di rumah Dashian. Dashian pun mengingatkan Ruben bahwa polisi sedang mengawasi gerak-geriknya karena menyewakan mobil dan senjata kepada kelompok gangster. Setelah kejadian penggerbegan di rumahnya, Stefan tidak pernah bertemu lagi dengan ATS. Begitupun dengan ibunya yang kesulitan mencari anaknya itu. Jacqueline mengantarkan jatah uang milik Sully ke kapalnya, tapi Sully tidak setuju saat mendengar Dashian bekerja sama dengan Jamie. Melihat adiknya termenung karena masalah dengan ATS, Jamie memberikan gambaran pentingnya seorang sahabat sejati yang saling membantu dan melindungi seperti dirinya dengan Kit. Inilah yang sebenarnya Steph harapkan dari ATS. Warga Summerhouse tidak setuju dengan rencana pembangunan ini karena mereka dipaksa untuk keluar dari rumahnya tanpa kejelasan. Emaknya si ATS bertanya kepada Jacqueline di mana putranya berada. Namun gangster tomboy ini mengaku tidak tahu. Lizzie dan Antonio datang ke sebuah lokasi untuk minta bantuan Juan dalam menghadapi kelompok Los Duques yang dianggap gila dan berbahaya. Pura-pura ke toilet, ternyata si Juan sedang menjebak mereka. Antonio ditembak dan dihabisi oleh kelompok gangster Los Duques. Lizzie berhasil selamat, namun ini artinya kerjasama bisnis narkoboy akan putus dengan pemasok dari Spanyol itu. Akibatnya, Dashian sendiri akan kehilangan pasokan barang. Malam itu, Steph menghubungi ponselnya ATS. Ternyata, pekerja bangunan mendengar bunyi ponsel dari tempat sampah dan menemukan jasad di sana. Apakah si bocil ATS telah tewas dibunuh? Emaknya si ATS menangis tidak percaya anak sematawayangnya akan berakhir tragis. Sally dan beberapa tetangganya berdatangan untuk memberi dukungan moral. Kesedihan yang sama dirasakan pula oleh Steph sebagai sahabatnya. Sementara itu, Jacqueline meneteskan air matanya sambil menulis surat permintaan maafnya kepada emaknya si ATS. Chiron menunjukkan rekaman CCTV yang dia dapatkan dari sepupunya. Terlihat ATS dipaksa masuk ke dalam mobil kuning oleh beberapa pelaku, namun yang cukup jelas adalah wajah si cewek. Jacqueline melarang mereka memberikannya kepada polisi, namun cukup menyebarkannya kepada anggota gangster untuk menangkap wanita ini. Sementara itu, Dashian tiba di Spanyol untuk menemui Emilio ditemani oleh Lizzie. Terungkap bahwa Los Duques itu adalah pesaingnya Emilio. Dan si Juan, seorang kapten polisi korup yang berganti pihak kepada mereka. Meski 2 juta yang sudah dibayarkan Dashian bisa Emilio ganti, namun yang Dashian inginkan bukan uang, namun suplai barang yang rutin. Jika itu yang Dashian inginkan, maka dia butuh geng Maroko. Jamie memperlihatkan foto wanita si penculik ATS kepada Steph, namun dia mengaku tidak mengenalnya. Sementara itu, Sully menikmati kesendiriannya tinggal di dalam kapal. Persis seperti yang dilakukan tetangganya ini yang kehilangan anaknya saat usia 4 tahun. Untuk bertemu dengan geng Maroko, Dashian harus menemui dulu Munir di sebuah lokasi. Karena mereka tidak main-main, Emilio memberinya pistol. Tidak ingin membahayakan Lizzie, Dashian akan menemui mereka seorang diri. Sully menemui istri Driss yang bernama Mandy yang baru keluar dari penjara. Mandy menuduh Sully atau Dashian yang telah membunuh Driss, karena itu dia sangat benci kepadanya. Tapi Sully mengelak melakukannya. Karena rasa bersalahnya, Sully memberikan segepok uang kepada Mandy, namun janda montok ini menolaknya. Di sebuah kawasan gangster, Dashian akhirnya menemukan Munir, anggota geng Maroko yang akan mempertemukan dirinya dengan pimpinan geng. Jamie dan Kit datang ke markas Summerhouse untuk mengambil barangnya. Jacqueline kembali mempertanyakan wanita di dalam videonya, namun mereka sama sekali tidak mengenalnya. Tiba-tiba mereka mendapat informasi bahwa wanita itu terlihat berada di sebuah pusat perbelanjaan. Jacqueline dan anak buahnya langsung bergerak ke lokasi. Do not let her out your sight, Yana. Sementara itu, Lauren kini tinggal bersama keluarga gangster yang sedang mengecek persenjataan. Dia sedang hamil anaknya Curtis, namun tidak disukai kakaknya yang bernama V yang menyebutnya sebagai benalu. Tiba di pusat perbelanjaan, Jacqueline dan anak buahnya mengejar wanita itu. Namun setelah berhasil ditangkap, ternyata wajahnya berbeda dengan target mereka. I know what you're talking about. Still. Fuck you doing, you dickhead? Setelah cukup lama menunggu, akhirnya si Munir menghubungi bosnya. Lauren menghubungi Jacqueline meminta segera dikeluarkan dari rumahnya Curtis karena dia sudah tidak kuat lagi, apalagi dengan omelannya si V. Jacqueline yang sedang menemui teman wanitanya dirempuk para preman yang merampas tas miliknya.
Dacian dibawa ke sebuah lokasi, kemudian dua anggota gangster Maroko masuk ke dalam mobil untuk membekapnya. Sully yang sebelumnya menutup diri, kini dia mau sedikit terbuka dengan tetangganya ini karena sama-sama pernah gagal dalam membina rumah tangga dan kehilangan orang terdekatnya. Dibawa ke hadapan pimpinan geng Maroko, Dacian mengira dirinya akan dieksekusi mati. Dia menjanjikan akan mengirim barang pesanan Dacian, namun karena jumlahnya yang besar perlu persiapan matang. Sambil menunggu paket utamanya, bos dari geng Maroko ini akan memberikan paket perdana dalam beberapa hari. The fuck do you think? Bruv, that is why I'm here. Oslo, Paris, Amsterdam. But I need it ASAP. it's a big shipment, bro. That food like yesterday. When? Thanks, bro. We're gonna make a lot of money. Business round here. Kelompok geng Maroko mencoba menyelundupkan narkoboy ke wilayah Spanyol. Namun aksi mereka diciruk oleh si Juan dan anak buahnya. Quieto. Nada, venga, para el coche. Melihat gagalnya pengiriman ini, Munir langsung memberitahu Dacian. Alhasil, Dacian harus menunggu paket penggantinya. Di waktu yang sama, Jacqueline datang ke rumah Dacian untuk mengantarkan setoran uangnya. Dacian menekan anak buahnya ini untuk segera menemukan pelaku yang telah membunuh ATS agar kelompok gangsternya tidak dianggap lemah. Emaknya Dacian dan beberapa penghuni apartemen yang menolak pembangunan Summer House berkumpul untuk mengajukan gugatan kepada pengembang. Tapi mereka membutuhkan uang untuk membayar pengacara. Dacian melakukan pertemuan dengan Sully berharap bisa membantunya mengatasi masalah suplai dari Spanyol. Namun Sully yang keki kepada Dacian karena bekerja sama dengan Jamie menolak permintaannya. Dacian pun kecewa juga karena tiap minggu dia mengantarkan setoran ke kapalnya. Hampir saja terjadi adu jotos di antara dua pimpinan gangster ini jika anggota mereka tidak menghentikannya. You ain't doing it. Kyron ditugaskan Dacian untuk menyuruh Jamie datang ke sini saat ini juga. Kembali ke kapal, Sully dikejutkan dengan kemunculan keponakannya yang bernama Pebles. My Uncle Gerard. Hey. In it, but never a failure, always a lesson. My days. Anyways, Delphine's gonna learn. My God. Come then. Kedatangan dia kemari untuk minta bantuan karena dia mendapat masalah saat disuruh dua pria Jamaika bernama Cyprus dan Hadim untuk mengantarkan koper yang tidak tahu apa isinya. Namun pacarnya yang bernama Rasha malah merampas koper itu darinya. Akibatnya, Pebles diburu dua anggota gangster itu. Meski kesal kepada keponakannya ini, tetap saja Sully harus membantunya. Dacian menyuruh Jamie untuk terbang esok hari mengatasi masalah di Spanyol dan Maroko. Jacqueline menemui Lauren yang kembali meminta tolong agar diselamatkan dari Curtis dan keluarganya. Dia berjanji akan membantunya, namun menunggu waktu yang tepat untuk bicara dengan Dacian. Sully memata-matai si Rasha yang sedang menjual narkoboy. Saat dihampiri, dia mengelak bernama Rasha dan mengenal Pebles. Karena cara halus yang dia gunakan gagal, Sully pun pergi dari sana. Sebelum pergi, Jamie menyuruh Kit untuk mencari pembunuh ATS. Meski bocil itu telah menjebaknya, namun tetap saja dia menganggapnya sebagai keluarga karena ATS sangat dekat dengan Steph. Sally bermaksud meminjam uang kepada Dacian untuk membayar pengacara untuk menggugat pengembang Summer House. Namun ternyata Dacian telah berinvestasi untuk proyek pembangunannya karena dia menganggap Summer House sudah kumuh. Ruben memberitahu Dacian tentang sosok wanita yang sedang dicarinya terdeteksi berada di sebuah klub sedang menyanyi. Lizzie datang ke rumahnya Jamie karena dia tidak pernah mengangkat teleponnya. Setelah tahu Jamie akan terbang ke Spanyol untuk mengatasi masalah suplai, Lizzie mengajak Jamie untuk merebut kembali posisi mereka sebagai pemasok utama dari tangan Dacian. Namun Jamie tidak mau menanggapi penawarannya. Kali ini, Sully melakukan cara keras kepada si Rasha untuk menunjukkan di mana kopernya. I've had a long fucking day, so don't push me. Where's the fucking safe house? Akhirnya, dia menyerahkan koper yang berisi paket narkoboy dan uangnya kepada Sully. But that's it, man. If it was sold, more or less.
Pebbles. Sementara itu, Jacqueline datang ke pub untuk mencari wanita buruannya. Kepada pelayan di sana, dia mengaku dari manajemen pencari bakat. Ternyata namanya adalah Kezia. Selanjutnya, gangster tomboy ini memberi pelajaran mematikan kepada preman yang pernah memukulinya setelah anak buahnya berhasil menangkap. Ruben segera kabur dari rumahnya setelah anak buahnya mengatakan polisi telah menggeledah rumahnya. Sebelum kabur, dia bawa anaknya untuk dititipkan kepada Dashian. Yo, Ruben, what's going on, man? Time to explain. Need to Ruben, what time are you... Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Ternyata, Ruben berhasil ditangkap oleh kepolisian London. Dua detektif kepolisian yang melakukan interogasi memberi penawaran untuknya jika dia mau bebas dari tuduhan karena menyewakan kendaraan untuk kejahatan. Maka Ruben harus membantu polisi untuk mengungkap kejahatan Dashian yang menjadi target utama. Tiba di Maroko, Munir akan mengantar Jamie menemui bos geng Maroko, namun dia minta waktu untuk menemui pamannya. Jamie awalnya kesal karena dia dikejar waktu untuk menyelesaikan urusannya. Jamie terkejut, seorang Munir mempertegas ucapannya bahwa masalah ini akan mereka atasi. Sully meminta bantuan Shelly untuk menerima Mandy bekerja di salonnya. Bahkan jika perlu, gajinya Sully sendiri yang akan membayarnya tanpa Mandy perlu ketahui. Sebenarnya ini dia lakukan sebagai bentuk penebusan dosa atas kematian Dries. Tiba di pantai Maroko, seorang bocah di sana meminta uang kepada Jamie, namun tidak dia beri. Tak berselang lama, bos gangster yang bernama Kes dan anak buahnya Krito tiba di sana. Dia berjanji akan menyelesaikan kebocoran pengiriman mereka yang diduga ada pengkhianat di dalam organisasinya. Tidak mungkin Krito yang dia sebut sama-sama berada dalam satu penjara, sedangkan Munir sudah dia kenal sejak kecil, karena dia bekerja dengan ayahnya. Kes menduga kebocorannya berada di Spanyol, berbeda dengan Munir yang mengatakan pengkhianatnya ada di Maroko. Dari gaya bicara Munir inilah, Jamie yang cerdas mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya bos dari geng Maroko adalah Munir. Padahal Dashian tidak bisa menebaknya. Akhirnya mereka sepakat untuk mengirim paket penggantinya secepat mungkin. Trust us. No fuck-ups. Jacqueline akhirnya minta bantuan Dashian untuk mengeluarkan Laurin dari keluarga psikoplok penjual senjata. Namun Dashian menolaknya karena seharusnya Laurin lebih takut lagi kepada Sully yang telah dia hianati. Dashian kemudian membujuk ibunya untuk pindah ke apartemen manapun yang dia inginkan, karena bangunan ini akan dirobohkan kemudian dibangun ulang. Namun emaknya yang punya prinsip ini menolak karena dia tahu putranya ini menghasilkan uang dari menjual narkoboy. Ruben kembali ditawari kerjasama oleh dua detektif ini untuk menjatuhkan Dashian. Sally menerima Mandy untuk bekerja di salonnya karena sama-sama memiliki anak perempuan. Mandy tidak tahu Sully lah yang menyuruhnya. Dia juga sempat melihat Sally memberikan uang kepada seorang wanita yang memerasnya. Bocah itu kembali datang menghampiri Jamie, namun kali ini dia berpura-pura menjual permen. Tapi tidak memberikan kembaliannya. Jamie diajaknya untuk melihat tempat tinggalnya yang terbuat dari kain bekas. Bocah ini ingin sekali pergi ke Spanyol untuk bertemu kakaknya. Gangster ini pun berbaur dengan anak-anak miskin di sana. Teman Steph yang bernama Tia mencuri kunci mobil gurunya dan akibatnya mobilnya menabrak tiang pembatas. Kes kembali mengirimkan paket narkoboynya menggunakan perahu disaksikan langsung oleh Jamie. Dia menjamin kali ini akan terkendali. Pebbles menunjukkan lokasi gym tempat Sully akan menyerahkan kembali narkoboy milik orang yang menyuruh keponakannya ini. Kelompok gangster ini rupanya tahu dia adalah Sully dari Summer House.
Sully akan menyerahkan barang mereka kembali asalkan mereka berterima kasih kepadanya dan tidak akan mengganggu lagi Peebles. Sully sempat memberi pelajaran karena salah satu dari mereka berniat menyerangnya. But instead, she bounced. Sully sengaja tidak memberikan barangnya dulu karena mereka malah memerasnya. Demi keselamatan keponakannya ini, Sully akan menempatkan Peebles di dekatnya. Kepolisian Spanyol di bawah komando Kapten Juan kembali menciduk anggota geng Maroko yang mengirimkan paket narkoboy menggunakan perahu. Tapi kali ini si polisi korup kena prank. Saat itulah Cash menghabisi Krito karena dia pengkhianat yang berkomplot dengan Juan. Karena masalah yang diakibatkan Tia dan Steph, Aaron dipanggil untuk membayar ganti rugi kerusakan mobilnya. Malam itu, Peebles menginap di kapalnya Delphin. Saat tidur, Sully mendengar keributan. Ternyata, kelompok gangster itu sudah menyandra keponakannya. Sully dipukuli, kemudian kapalnya diobrak-abrik untuk mencari barang mereka. Karena tidak menemukannya, mereka ditugaskan Cyprus untuk membawa Sully ke markas. Saat akan dibawa, Peebles berhasil kabur dengan berenang. Tiba di markas mereka, Sully yang tidak mau mengatakan di mana barangnya kembali dipukuli sambil direkam. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Anggota gangster Summerhouse dan Phil terkejut saat melihat video berantai yang memperlihatkan Sully sedang dipukuli. Karena pengkhianatnya sudah terbongkar, Jamie disuruh Dashian untuk pulang kembali ke London. Jacqueline segera pergi ke rumah Dashian setelah mendapat kiriman videonya. Mereka berdua pun langsung pergi untuk mencarinya. Ternyata Jamie tidak langsung pulang, namun menghubungi Lizzie agar mengatur pertemuan dirinya dengan Juan. Dan ini artinya Jamie merencanakan pengkhianatan kepada Dashian. Sebelum pergi, Jamie memberikan jam tangan mewahnya kepada si bocil. Lauren makin tidak betah berada di rumah Curtis karena Vi melarangnya memegang ponsel. Dashian dan anak buahnya berpencar untuk mencari petunjuk tempat Sully disekap. Dia dan beberapa anak buahnya mendatangi kapalnya Sully yang sudah berantakan. Akhirnya mereka menemukan Peebles. Dia mengaku pelaku yang menculik Sully bernama Cyprus dan Hadim dari kelompok gangster Pickham. Dashian langsung menghubungi Cyprus dari ponselnya si Peebles. Keduanya saling melontarkan ancaman karena Cyprus menginginkan barangnya lagi sedangkan Dashian belum memegangnya. Listen, I listen good. Dashian dan anak buahnya bergerak ke stasiun Pickham tempat markas mereka berada. Karena permintaan Lizzie, akhirnya Emilio yang mengantar Jamie untuk menemui Juan. Lauren membujuk Curtis untuk pergi ke mall karena dia butuh cungcat dan kut-kut yang baru dengan ukuran besar. Tapi tetap saja Vi dan anak buahnya ikut ke mall karena tidak mau lepas untuk mengawasinya. Dashian memberi angka maksimal 15% kepada Jamie untuk memberi jatahnya Juan. Lauren kabur melalui pintu belakang saat berpura-pura sedang memilih pakaian. Curtis pun terkejut dan langsung mengejarnya. Lauren berhasil naik taksi dan sempat dicegat oleh mereka. Okay, calm down. Untungnya, supir taksi langsung tancap gas dan membawa Lauren kembali ke London. Saat bertemu polisi korup ini, Emilio terwalang kaya meskipun Juan sudah membunuh kakak iparnya. Jamie melakukan negosiasi agar barang pesanannya bisa melewati Spanyol. Dari angka 15% yang sudah dianggap besar, Juan meminta jatah 30% untuk setiap pengiriman. Karena tidak mampu membayar sebesar itu, akhirnya Juan menurunkannya menjadi 25%. Jamie pun tidak punya pilihan. Malam itu, Dashian dan seluruh anak buahnya sudah berkumpul di dekat markasnya Pickham. Peebles sendiri tampak risau karena khawatir dengan keadaan pamannya. Dia ditemani Farah untuk memastikan wanita ini tidak kabur. Anggota Summerhouse menggunakan rantai untuk menjebol pagarnya. Setelah pintu terbuka, baku tembak pun terjadi antara dua kelompok gangster ini. Cyprus dihabisi oleh Dashian, sedangkan Hadim oleh Jacqueline. Dashian langsung membawa pergi Sully dari sana. Dan markas mereka pun dibakar habis. Pulang ke rumah, Jacqueline dikejutkan dengan kemunculan Lauren.
Dashian tampak marah setelah mendapat pesan dari Jamie kesepakatannya di angka 25%. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Malam itu, Jacqueline menangkap Kezia yang menjadi target buruan mereka setelah dia menyanyi rap di sebuah klub malam. Jacqueline memaksanya buka mulut untuk mengatakan nama pembunuh ATS dan lokasi persembunyiannya. Pelakunya diketahui bernama Dexter yang tinggal di sebuah bengkel. Kit dan anggota lain diberi perintah untuk memastikan keberadaan pelaku, kemudian memberitahu Dashian, karena dia sendiri yang akan menghabisinya. Untuk memastikan tidak ada pengkhianatan, ponsel mereka diserahkan kepada Jacqueline. Jamie terkejut karena Sully tiba-tiba muncul di Spanyol untuk menyelesaikan urusannya dengan Juan. Saat Curtis menelepon Jacqueline menggunakan ponselnya Lauren, dia berpura-pura marah karena Lauren pasti dalam masalah. Dashian hadir saat Ruben menjalani persidangan untuk meminta hakim membebaskannya dengan uang jaminan. Dashian terkejut saat melihat detektif Sarah maju sebagai saksi persidangan. Dia mengatakan Ruben punya peran penting dalam kasus kepemilikan senjata api yang disewakan kepada pimpinan kelompok gangster berbahaya. Permohonan jaminan untuk Ruben pun ditolak. Dashian pun terkejut karena detektif itu menyamar di Summer House selama hampir setahun. Sejauh ini, Dashian merasa aman karena tidak ada barang bukti kejahatannya. Namun pengacaranya khawatir Ruben akan menjerumuskannya. Sully dan Emilio menyusun rencana untuk menghabisi Juan. Malam itu, Mandy kembali melihat Sally diperas wanita kulit putih yang bernama Bev. Ternyata dalam pengakuannya kepada Mandy, Sally punya cerita kelam setelah mantan pacarnya memukul pacar si Bev hingga tewas karena terbentur sudut meja. Mereka memutuskan untuk mengubur korban karena tidak mau ditangkap polisi. Sejak saat itu, Bev memerasnya dengan mengancam ada bukti DNA Sally. Kit dan teman-temannya melihat mobil kuning masuk ke sebuah bengkel. Sebelum menghubungi Dashian, Kit beralasan akan memastikan pemilik mobil itu memang target yang mereka cari. Terungkap di sini, Dexter yang jadi pelaku pembunuhan ATS memang diperintah oleh Kit, namun hanya untuk menakut-nakutinya saja. Tiba-tiba mereka melihat Dashian telah muncul. Tidak ingin kejahatannya terbongkar, Kit akhirnya menghabisi si Dexter. Dia beralasan si Dexter hendak merebut pistolnya. Malam itu, Sully, Emilio, dan Jamie melakukan pertemuan dengan Juan yang dikawal anak buahnya. Sully memberikan uang DP-nya kepada Juan, ditambah 1 kotak manisan khusus untuknya. Padahal di bawahnya disembunyikan senjata untuk menghabisi Juan dan anak buahnya. Masalah ini pun terselesaikan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Dashian berkumpul dengan adiknya Chris karena kondisi emaknya memburuk. Sully pun datang ke sana untuk melihat keadaannya. Meskipun mereka ini gangster, tapi keluarga adalah segalanya. Sebelum pergi, Sully mengatakan masalah Spanyol sudah selesai dan sebentar lagi kiriman besar akan datang. Namun dia mengingatkan adanya potensi ancaman besar dari si Jamie. Hari itu, Curtis dan kakaknya mendatangi rumah Jacqueline untuk mencari Lauren. Namun mereka tidak menemukan siapapun di sana. Kelompok psikoplok ini sempat berpapasan dengan Jacqueline yang baru pulang. Dia melihat kaca rumahnya hancur karena ada seseorang yang masuk ke dalam. Kembali ke kapalnya, Devlin menyapa Sully yang berencana memindahkan kapalnya. Begitupun dengan janda cantik ini yang berencana memindahkan perahunya ke Bat. Tapi sebelum itu, mereka pun celepot. Sally menunjukkan tempat dia dan mantan pacarnya mengubur Ryan kepada Mandy. Mereka meminta bantuan untuk menggali dan melenyapkan jasadnya ke lokasi lain. Kali ini, si Curtis datang ke salonnya Sally, namun karena dia tidak ada di tempat, Curtis hanya menitipkan pesan ancaman kepada Naomi. Dashian datang ke rumah Jamie untuk memastikan kesetiaannya. Di sisi lain, Dashian ingin tahu kenapa Kit menghabisi pembunuhnya ATS. Jamie makin bingung karena dia tidak tahu tentang hal ini, bersumpah tidak merencanakan apapun untuk merebut kembali kekuasaannya.
Jacqueline meminta bantuan Dashian karena Curtis sedang memburu adiknya yang sudah berada di Summer House. You do understand that, innit? Setelah didesak, Kit mengaku kepada Jamie telah menugaskan Dexter untuk mengancam ATS karena menyebabkan Jamie masuk penjara. Tapi dia tidak tahu kenapa Dexter harus membunuhnya. Apapun alasannya, Jamie sangat kecewa kepada sahabatnya ini dan akibatnya mereka berdua akan tamat. That was Dexter and I dealt with him for that. Both of us fucked. Curtis melakukan pertemuan dengan Dashian. Lauren's not really on what you're on. She's carrying my child. Kedua pimpinan gangster ini sama-sama keras kepala. Karena telah memperlakukan Lauren dengan buruk, Dashian tidak akan mau menyerahkannya. Lauren ain't coming home with you. Ternyata, Curtis membuntuti anak buah Dashian hingga ke markas. Don't get too close. Sementara itu, Ruben mulai berkhianat kepada Dashian yang bekerja sama dengan polisi. Ruben mengaku mengenal Dashian selama 20 tahun saat gangster Summer House masih di bawah pimpinan Bobby Riggs. Sebelum menceritakan semuanya, dia mau dibebaskan dari segala tuntutan hukum. First, I want a number. Anggota Summer House dikejutkan dengan kemunculan Curtis yang merampas uang dan narkoboynya. Dia titipkan pesan, jika Dashian mau barangnya kembali, maka serahkan Lauren. Sementara itu, Sally dan timnya mulai menggali kuburan itu. Jasadnya kemudian mereka bawa ke pabrik rongsokan. Jacqueline akhirnya mengatakan kepada Sully tentang pengkhianatan Lauren kala itu yang hampir menyebabkan Sully hampir kehilangan nyawanya di acara pemakaman. I'm sorry, Sully. Jacqueline minta maaf kepadanya karena baru menceritakannya hari ini. Things that you regret that you can never take back. Masalah Jacqueline bertambah besar karena Curtis telah merampas uang dan barang persediaan kelompoknya. Listen, I'm gonna call you back. That sounds like you're fucked. Tak cukup dengan pengakuannya, Sully menyuruh Jacqueline membawa Lauren ke hadapannya. Dan akhirnya, emaknya si Dashian menghembuskan nafas terakhirnya dengan damai. Sedangkan Dashian sibuk di markasnya. Do you know what, furthermore, you lot, come on, man. You recognize him? Everything. Took B. Hello, Duchesne. Ruben's fired me. Dia terkejut tidak percaya saat mendengar kabar buruk tentang ibunya yang sudah wafat. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Di pagi hari, Sally dikejutkan dengan kemunculan Curtis. Sebelum kabur, kelompok psikoplok ini melepaskan tembakan secara membabi buta. Demi mengamankan posisi mereka, Dashian dan Sully merencanakan untuk menghabisi Ruben di dalam penjara melalui bantuan seseorang yang berada di dalam. Jamie datang menemui Dashian setelah dia tahu perbuatan Kit. Dirinya menegaskan akan tetap loyal kepada Dashian. Meski pembunuhan itu tidak disengaja, namun Kit tetap saja harus lenyap hari ini. Jika dia masih hidup sampai esok hari, maka Jamie yang akan mati. Jacqueline buru-buru memberitahu mereka serangan yang dilakukan Curtis. Untungnya tidak melukai Sally, namun salonnya hancur lebur. Dashian berjanji kepada pacarnya ini pelaku akan membayar perbuatan mereka. Jamie menemui Kit untuk siap-siap pergi karena mereka sedang diburu Dashian. Kit mengusulkan untuk menuju rumah saudaranya di Cardiff. Dashian meluapkan kemarahannya kepada Lauren. Dia mengaku hanya tahu Curtis dan kakaknya sebagai penjual senjata. Jack, my man's dead today. Say what, Jack? All this shit is on me. Ternyata adik-adik Jamie tidak setuju saat diajak pindah ke Cardiff yang jaraknya cukup jauh di negara bagian lainnya. So yeah, man, we're holding it down. My brothers, you know, need to chat to you still about son. Jacqueline menghubungi si Curtis untuk menyerahkan Lauren dan dia juga harus membawa uang dan narkoboy milik Dashian. So it's on me. You want that or not? Padahal Summer House sudah mempersiapkan persenjataan.
Curtis yang tidak bodoh pun punya rencana untuk menculik Jack Quellin. Singkat cerita, dia sudah menunggu di sebuah lapangan. Anggota Summer House pun sudah menunggu. Fucking hell, what? Namun tiba-tiba, Lauren menghubungi Curtis bahwa dia akan disergap Dashian. Lauren ingin Curtis datang menjemputnya. You come by yourself. Sementara itu, Tia dan Steph berencana menjual pistol yang Tina Toon temukan kepada kelompok preman. Now we're good. Steph langsung menodongkan pistol itu karena mereka malah menghina. Steph pun dikejar karena tidak berani menembak. Sambil bersembunyi, Steph menghubungi Jamie untuk segera menyelamatkannya. Saat Curtis datang menjemputnya, Lauren langsung menikamnya hingga akhirnya si Curtis tewas. Fuck. Jamie datang tepat waktu menyelamatkan Steph. He stole something from me, you know? You ain't stole nothing. You don't want this smoke. Curtis telah mati. Dashian minta Sully untuk mengatasi kakaknya si Curtis. Make sure that whip disappears, and I gotta deal with Regan. Sully menghubungi V untuk kembali ke tempat asalnya jika dia tidak mau nasibnya berakhir seperti Curtis. Sully baru memperlihatkan senyumannya setelah Peebles datang membawa putrinya. Dashian datang ke penjara untuk mengancam Ruben yang akan membantai keluarganya dari mulai anak, paman, bibi hingga kakek buyutnya jika Ruben berani berkhianat. No friends, no family. It'd be a shame if they had to suffer, bro. Dashian menyuruh Jeffrey untuk mengubah rencana proyek Summer House seperti semula. Ini karena dia ingin menghargai pesan ibunya. Jika Jeffrey menolak, dia akan menghabisi Lizzie. You gotta change the plans back to the way they were. Mom, I was really sorry to hear about your mom. Lizzie goes. Di malam hari, Jamie mengajak Kit untuk segera pergi. No, I'm done still. Aaron and Steph are gonna be there and that. I appreciate it. Real shit. My cousin's gonna link man at the station. Namun ternyata saat Kit masuk ke dalam mobil, Jamie langsung menembaknya. Meskipun Jamie sudah menunjukkan kesetiaannya, namun Sully masih ragu. What's that meant to mean, Sully? Warga Summer House senang karena proyek pembangunan wilayah ini ditangguhkan. Dashian lolos dari jeratan hukum. Dan bisnisnya makin jaya karena suplai narkoba yang melimpah dari Maroko. Si bocil pun dibawa menuju Spanyol dengan bantuan Cash. Bisnis pun berjalan dengan baik hingga tingkat bawah. Tak diduga, Sully datang ke rumah Jamie untuk menembaknya di depan adik-adiknya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.